Kalau ada satu pesan yang kita pegang selama beberapa minggu ini, selama beberapa bulan ini, is to not rely on ourselves. Is not to rely on our understanding. Is not to rely on what we have, but to rely on Him. Sekarang kita ngumpulin duit gak ada gunanya. Orang kaya bisa mati. Orang kaya bisa jatuh miskin. Sekarang kita punya kekuasaan, kita punya barang-barang bermerek. Mau dipakai kemana? Kita punya lipstik harganya jutaan, ketutup sama masker. Hari-hari ini kita makin sadar bahwa orang-orang yang paling beruntung bukan orang-orang yang lahir di keluarga kaya. Kita baru sadar saat-saat ini orang-orang yang paling beruntung bukan mereka yang punya harta banyak. Bahkan bukan mereka yang tubuhnya sehat. Tapi orang-orang yang paling beruntung adalah mereka yang dekat dengan Tuhan. Karena bukan soal tubuh kita, bukan soal apa yang kita pakai, bukan soal apa yang kita bisa makan, kita bisa minum. Tapi soal situasi hati kita. Orang makan kenyang bisa senang sampai rumah. Bisa hilang sukacitanya. Karena berantem sama istrinya. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam hati kita, ada kedamaian yang bersifat kekal. Mari kita buka di Keluaran 14 ayat 8 sampai 22. Hari ini saya mau berbicara tentang bergantung penuh kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-22. Saya harap setiap saudara kalau mengikuti ibadah yang di tangan saudara bukan handphone tapi yang di tangan saudara Alkitab ya. Karena ini betul-betul ibadah tetapi saudara tempatnya di rumah. Jadi bahkan saya harap saudara juga gak berpakaian asal-asalan, celana pendek, kutang, tapi rapih karena this is where God visits us. Bukannya Tuhan gak bisa hadir kalau kita berantakan, tetapi kita menghormati Tuhan. Karena itu sikap kita, dari cara duduk kita, dari cara mendengarkan firman kita. Harap kita betul-betul anggap ini sebuah ibadah supaya kita bisa terima sesuatu. Kalau kita cuma anggap cuma nonton doang, cuma ngeliat doang, pasti saudara gak akan dapat apa-apa. Coba kita lihat dari ayat yang ke-8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu. Sehingga ia mengejar orang Israel. Jadi ini konteksnya adalah ketika Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir. Nah, ketika Firaun bilang, "Yaudah pergi. Karena itulah demi itulah sampai anak laki-lakinya Firaun mati. Dan semua anak laki-laki pertama orang Mesir mati. Firaun bilang, "Yaudah keluar deh." Tapi setelah orang-orang Israel pergi, ayat 8 bilang Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar orang Israel, tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Nah, ini kadang-kadang kan yang kita gak mengerti nih. Tuhan, kok Tuhan kenalin saya sama orang, tapi orang yang sama bisa nyakitin saya? Kok Tuhan bawa saya ke satu orang untuk kesempatan proyek, untuk kesempatan bisnis, tapi orang yang sama nusuk saya dari belakang? Kok Tuhan biarkan orang yang saya percaya, bahkan keluarga saya sendiri nyakitin saya, mengecewakan saya? Kok Tuhan biarkan itu terjadi? Tuhan terkadang membiarkan hal-hal itu terjadi. Bahkan kadang Tuhan mengeraskan hati orang. Agar kita tidak mengandalkan perhitungan kita, tambah-tambahan kita dan kekuatan kita. Tapi kita mengandalkan hanya Tuhan seorang. Kadang-kadang kalau misalnya semua orang udah ketebak nih. Oh dia pasti setia. Oh dia pasti bisa minjemin duit. Oh dia pasti bisa bantu saya. Dia pasti selalu nolong saya. Tetapi ketika hitung-hitungan kita miss, hitung-hitungan kita salah, disitulah kita tahu, kita sadar bahwa andalan kita bukan manusia, tapi andalan kita adalah Tuhan. Nah, tujuannya kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Coba lihat di Keluaran 14 ayat yang keempat.
Tuhan bilang dengan jelas, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi the point of God in doing anything in our lives is for Him to receive the glory. Kadang-kadang kita pikirkan, oh Tuhan berbuat untuk keuntungan saya. Tuhan membela saya untuk keuntungan saya. Tidak, Tuhan membela kita untuk keuntungannya. Tuhan membela kita agar Dia dimuliakan. Tuhan menolong kita agar Dia dimuliakan, bukan kita. Makanya kalau doa kita masih Tuhan saya, itu masih doa yang kanak-kanakan. Bukan berarti Tuhan gak bisa berkatin kita, bisa. Tapi Tuhan berkati kita tujuannya untuk Dia dimuliakan, bukan untuk kita senang. Nah ini yang kita harus adjust, sesuaikan paradigma pemikiran kita. Tuhan sembuhkan saya bukan supaya saya enak, saya nyaman, saya senang, tetapi supaya saya menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya memberitakan firman, saya menginjil, saya bersaksi dan jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Itu tujuan utamanya. Makanya ketika kita mengerti konsep ini, kehidupan kita menjadi begitu santai, begitu tenang. Kenapa saya bilang santai dan tenang? Karena kita tahu kok, saya hidup gak buat diri saya sendiri. Saya hidup melayani Tuhan. Artinya kalau saya melayani Tuhan, Tuhan yang jamin hidup saya. Sama aja ketika kita kerja di sebuah perusahaan, kita dijamin sama perusahaannya. Ada yang dapat asuransi, ada yang dapat fasilitas, mobil, rumah, sebagainya. Dijamin sama perusahaannya. Dan kita juga dijamin sama Tuhan. Karena kehidupan kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya yang 9. Nah, orang-orang Israel ini yang lagi lari, mereka gak punya senjata, mereka gak punya kekayaan, mereka gak punya apa-apa. Karena kita harus tahu bahwa bangsa Israel di Mesir kehidupannya menjadi budak. Budak gak punya harta banyak-banyak. Budak gak punya persenjataan. Gak punya pasukan, gak punya kuda, kereta dan sebagainya. Tapi lihat di ayat yang 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Piharot di depan Baal Zephon. Kadang-kadang gak imbang sepertinya. Israel gak bersenjata, gak ada latihan perang, gak ada pasukan, gak ada apa-apa, diserang sama salah satu tentara waktu itu yang paling kuat di muka bumi. Pasukan yang sangat kuat. Tetapi apa yang terjadi? Saya mau bilang sama saudara, terkadang orang yang menyerang kita gak imbang. Mereka datang dengan uang yang banyak, mereka punya kekuatan, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka orang hebat. Lah kita siapa? Kita orang biasa. Tetapi saya mau bilang sama saudara, semua itu tidak ada artinya kalau yang menyertai kita adalah Tuhan sendiri. Orang mau datang dengan apapun di hadapan kita, gak ada artinya kalau Tuhan yang menyertai kita. Dahsyat ya, kita gak perlu banyak-banyak di tangan kita. Senjata kita cuma satu, bahwa Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan yang berperang bagi kita, itulah senjata kita. Coba lihat ayat yang 10 sampai ayat yang 11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Can you imagine, mereka tadinya diperbudak.
Dan ketika Musa bawa mereka keluar dari Mesir, they are so grateful, they are so thankful. Mereka sangat bersyukur, mereka sangat senang, mereka sangat bahagia. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka ketakutan. Mereka takut pada ancaman yang datang. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Musa. Ini kira-kira kejadiannya 3.000 tahun yang lalu sampai 4.000 tahun yang lalu. Tapi gak berubah sampai hari ini. Orang kerjaannya kalau ketakutan pasti nyalain orang dan nyalain Tuhan. Sampai sekarang juga gitu, orang kalau ketakutan takut ditangkep, takut disalahin, takut dibully, pasti dinyalain orang. Oh bukan saya, disuruh si ini. Karena diminta si ini. Orang tua saya sih kayak gini. Kita cari-cari alasan untuk orang-orang untuk kita salahin. Tapi bayangin deh gini. Orang Israel ketika mereka di Mesir, mereka lihat mujizat Tuhan. Mereka lihat keajaiban Tuhan. Mereka lihat tulah demi tulah. Mereka lihat bahwa Israel dikhususkan, diluputkan dari semua itu. Mereka lihat ketika semua anak sulung di Mesir yang laki-laki mati. Tapi ketika mereka taruh darah di ambang pintu mereka, mereka diluputkan dari kematian. Mereka lihat kebesaran Tuhan. Mereka lihat mujizat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Karena ketakutan mereka bisa lupa sama semua itu dan tetap menyalahkan Tuhan. Makanya saya selalu bilang mujizat itu bukan jaminan kedewasaan rohani. Karena bukan itu tujuan mujizat. Tujuan mujizat adalah menjadi pintu masuk bagi penginjilan. Pintu masuk menjadi pengenalan dengan Tuhan. Pintu masuk untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Mestinya kita sadar. Tetapi coba lihat, Israel udah melihat hal-hal yang begitu ajaib, tetap aja bisa lupa sama Tuhan. Bisa aja menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang gak tahu malu seperti itu. Tuhan udah baik, Tuhan udah tolong kita, Tuhan udah berkati kita. Tapi masih ada saat-saat di mana kita bisa lupakan Tuhan. Masih ada saat-saat di mana kita masih bisa meninggalkan Tuhan dengan bilang, Tuhan kok Tuhan belum buat ini? Cuma karena Tuhan belum buat satu hal. Padahal Tuhan sudah buat ratusan hal lain di belakang kita. Kita jadi meninggalkan Tuhan dan kecewa pada Tuhan. Itu yang disebut orang gak tahu malu. Udah dibantu, udah ditolong Tuhan. Tapi tetap aja dia gak sadar, gak melek akan semua hal itu. Cuma karena ketakutan duniawi saja. Cuma karena takut nyawanya, takut hidupnya, takut kehilangan mata pencarian. Takut kehilangan pemasukan. Kita rela mengecewakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Nah yang menarik juga coba lihat ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah ini tipe-tipe orang yang gak beriman. Orang yang gak punya iman. Orang yang gak kenal dengan Tuhan. Mereka bilang apa? Lebih baik kita kerja sama Mesir. Mendingan saya jadi budak. Tahu gak banyak orang Kristen zaman sekarang seperti itu? Mendingan saya jadi budak untuk dosa. Mendingan saya jadi budak untuk hawa nafsu. Saya udah nyaman seperti ini. Saya udah biasa seperti ini. Kalau Kristen banyak aturannya. Banyak gak bolehnya. Saya udah terbiasa, udah enaknya seperti ya udahlah. Kristus datang bukan untuk mengekang dan mengikat kita. Kristus datang untuk membebaskan kita. Tetapi banyak orang menyalahkan pembebasan itu sebagai pengikatan. Dia pikir karena Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, wah kita diikat nih. Kita gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita sadar hal-hal yang tadinya kita banggakan, hal-hal yang tadinya buat kita senang, hal-hal yang tadinya buat kita nyaman, hal-hal yang tadi enak buat kita, sekarang kata Paulus, sampah bagiku. Bahkan Paulus bilang rugi. Yang ada di belakang kita yang tadinya kita banggakan, harta kita, mobil kita,
Rumah kita yang mewah, yang tadinya kita banggakan, prestasi kita, talenta kita. Setelah kita mengenal Tuhan, kita yakin itu semua sampah, gak berguna. Karena yang paling penting adalah Kristus dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang ini lagi marah ke Musa. Tapi lihat di ayat yang 13 sekarang, apa respons Musa? Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Nah, this is a sign of a good leader. Ini tanda dari pemimpin yang berhikmat. Karena orang ngomel, dia gak ngelihat dari omelan orangnya. Dia lihat kenapa orang-orang ini ngomel. Karena mereka takut. Bukannya karena mereka lebih suka diperbudak di Mesir, enggak. Tapi mereka takut akan dibunuh. Mereka takut akan disiksa. Karena mereka takut. Jadi Musa bilang apa? Problemnya jangan takut. Begitu juga di keluarga kita. Ketika istri kita ngomel-ngomel terus atau suami kita banyak emosian, kita lihat masalahnya di mana. Jangan-jangan masalahnya bukan di suami saya, tapi masalahnya di saya. Saya kurang perhatiin suami saya, ya kerjaan saya nuntut terus. Jadi kadang-kadang kita harus lihat akar permasalahannya apa. Bukan cuma apa yang sedang terjadi, tapi apa yang terjadi di balik itu. Nah, Musa bisa melihat, oh masalahnya bangsa Israel sekarang takut. Makanya Musa bilang, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. This is a sign of a good leader. Dia bisa membangun orang-orang yang sedang memaki-makinya. Orang-orang sedang menyerang Musa. Dan saya yakin dalam hati Musa pasti ada ketakutan. Bukan cuma ada ketakutan. Kalau saya yang jadi Musa, wah saya udah emosi tingkat tinggi. Ini orang-orang udah gue bawa keluar dari Mesir bagus-bagus. Untuk mereka supaya gak jadi budak lagi. Malah sekarang mereka ngomel minta balik lagi ke Mesir. Very ungrateful. Sangat gak tahu malu, gak tahu diri, gak tahu terima kasih, minta ampun. Untung saya bukan Musa. Kalau saya Musa, saya udah gamparin satu-satu mereka. Walaupun dia perasaannya mungkin campur aduk, tapi dia tetap bisa memperkatakan firman. Dia tetap bisa membangkitkan iman orang Israel. Dia bilang apa? Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. In other words, Moses is trying to say, God will save us and God will show up. Dan ayat 14. Musa bilang sama bangsa Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Mungkin buat banyak orang ayat ini ayat yang gak enak. Gak enaknya gini, lah kita sebagai orang Kristen enak dong cuma diam aja. Tuhan yang berperang, Tuhan yang kerja, Tuhan yang buat ini. Kita cuma leha-leha aja diam. Enggak, salah. Saya mau bilang, ada saat-saat di mana diam lebih sulit dari melawan. Ada saat-saat di mana diam lebih sulit dari melawan. Ada orang jahatin kita nih. Insting kita apa? Kita lihat dulu siapa yang jahatin kita. Kalau kita lihat yang jahatin kita, orang di bawah kita, wah gue injak nih mampus. Wah gue abisin nih, gue sikat nih mampus dia. Susah untuk kita diam. Kalau orang minjem uang ke kita, tiba-tiba orangnya galak ketika ditagih. Wah, kita langsung bilang apa? Wah mampus nih orang, gue laporin polisi nih, gue kirim preman nih, gue gini. Justru kadang-kadang untuk diam itu susah. Apalagi ketika kita bisa buat sesuatu, kita bisa melawan. It's hard untuk diam. Ketika kita difitnah, ada saat-saat dimana kita difitnah, kita harus diam. Jangan ngebales,
Jangan memperkeruh suasana. Ada saat Tuhan minta kita diam dan Ia yang berperang. Walaupun kita dimaki-maki, kita disakiti, kita difitnah, ada saat kita diam. Ada saatnya. Nggak berarti kita diam terus, kita harus tahu kapan saatnya. Makanya lihat di ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, ini menarik banget nih. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, Musa berhenti berdoa. Berhenti berseru-seru padaku. Justru biasanya kalau kita baca Alkitab kan kita pikir, oh kita harus berdoa. Ini Tuhan bilang sama Musa, Musa berhenti berdoa. Tuhan bilang apa? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. It's time for you to stop praying and time for you to start moving. Ada saatnya untuk kita berdoa, tapi ada saatnya untuk kita mulai maju. Ada saatnya untuk kita berdoa, tapi ada saatnya kita mulai lakukan. Ada saatnya kita berdoa, ada saatnya kita mulai melangkah. Makanya kenapa gak ada progres seringkali dalam kehidupan kita. Kita cuma berdoa, Tuhan selamatkan keluarga saya, Tuhan selamatkan keluarga saya, Tuhan selamatkan keluarga saya. Padahal Tuhan bilang, lah kamu yang harus berbicara pada mereka. Kamu yang harus berubah dulu, bertobat dulu supaya mereka lihat kehidupan kamu. Kadangkala bukannya kita nungguin Tuhan dengan berdoa. Tapi Tuhan bilang go. Kamu yang melangkah, kamu yang pergi. Kita harus peka makanya akan suara Tuhan. Kapan kita diam? Kapan kita berseru pada Tuhan? Dan kapan kita bergerak? Coba selanjutnya lihat ayat yang ke-16. Dan engkau, Tuhan bilang ke Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Coba bayangin saudara, ini kira-kira ribuan tahun yang lalu. Belum ada film, belum ada buku. Jadi orang tuh gak kepikiran ketika air terbelah, mereka gak ada imajinasi. Musa pikir apa nih yang akan terjadi? Tuhan bilang angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu, belahlah air. Musa pikir mana bisa saya belah air kan? Tetapi menarik apa yang Tuhan pakai. Tuhan bilang angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu. Tuhan gak pakai apa yang gak ada di Musa, tapi Tuhan pakai apa yang ada pada Musa. Tuhan tidak pakai apa yang tidak ada pada Musa, tapi Tuhan pakai apa yang ada pada Musa. Tongkat itu sesuatu yang biasa, tapi Tuhan ketika Tuhan memakainya menjadi luar biasa. Coba lihat di Keluaran 4 ayat 1-3. Ini pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Dari pertama Tuhan ketemu sama Musa, Musa bilang gini, Tuhan kalau orang Israel atau orang Mesir gak percaya sama saya, gimana? Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu? Musa bilang ini tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Jadi dari pertama Tuhan pakai apa yang biasa menjadi luar biasa. Kadang-kadang kita hope Tuhan taruh sesuatu yang luar biasa dong di tangan saya. Saya minta dong Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Padahal terkadang Tuhan mau menjadikan apa yang ada di tangan kita yang biasa menjadi luar biasa. Mungkin buat dunia talenta kita biasa, usaha kita biasa, keluarga kita biasa-biasa. Tetapi justru ketika Tuhan menjamah yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Jangan harapkan yang luar biasa, harapkan yang biasa tetapi harapkan jamahan Tuhan. Tongkat aja yang cuma dipakai untuk mengembalakan. Tuhan bisa pakai untuk membelah lautan.
Coba lihat selanjutnya ayat yang ke-17. Tetapi sesungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan apa? Akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Ayat yang 19 berkata demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat yang ke-20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Nah, ini luar biasa banget. Zaman sekarang aja kita belum kepikir maksudnya apa ya. Ada tiang awan, tiang api, sampai gelap minta ampun, sampai gak ketemu bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Cara Tuhan selalu melampaui cara manusia. Cara Tuhan selalu melampaui cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan masalah. Makanya saya selalu bilang jangan mengatur Tuhan bagaimana cara menolong kita. Karena caranya ajaib. Cara kita dan cara Tuhan jauh berbeda. Tapi kita harus berpegang teguh aja, percaya aja bahwa cara Tuhan cara yang terbaik. Dan lihat bagian yang terakhir. Ayat 21 sampai ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, ini luar biasa. Saat tidak ada jalan keluar, Tuhan tetap mampu menyediakan dan menciptakan jalan keluar yang tidak dipikirkan manusia sama sekali. Ini yang kita gak bisa pikir karena Tuhan sanggup menciptakan jalan keluar. Kalau kita lihat dengan mata kita, yang kita lihat ada satu pintu, ada dua pintu, ada tiga pintu. Kita pikir cuma 3 pintu ini aja yang bisa terbuka. Tapi kita gak sadar bahwa Tuhan dapat menciptakan jalan-jalan lain. Ada pintu di atas, pintu di kiri, pintu di belakang, pintu di bawah yang kita mungkin gak bisa lihat. Yang mungkin belum ada sebelumnya. Tapi Tuhan sanggup menciptakannya.